Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Pada hari ini kita akan membahas tentang uji korelasi dan regresi sederhana. Kalau sebelumnya kita membahas tentang perbandingan antar variabel. Nah, kalau sekarang kita akan mencoba menghubungkan antar variabel. Nah, jadi ini kalau hubungan itu dikenal dengan regresi dan korelasi. Regresi itu bentuk hubungan. Jadi nanti kita akan menemukan bentuk hubungan yang linier, bentuk hubungan yang kuadratik, yang polinom, yang eksponensial, banyak ya jenis-jenis grafik yang menunjukkan hubungan antar variabel. Sedangkan korelasi ini menunjukkan besarnya hubungan. Jadi regresi bentuk hubungan, korelasi itu adalah besar hubungan. Kenapa di sini dikatakan sederhana? Nah, kalau sederhana itu hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Apa yang dinamakan dengan variabel bebas? Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Nah, kita lihat di sini bentuk hubungan itu macam-macam ya. Misalnya ini hubungan linier atau regresi linier karena berbentuk garis ya. Nah, jadi makin si sumbu X-nya bertambah, maka Y-nya pun bertambah. Nah, jadi di sini hubungannya positif, sama-sama bertambah, sama-sama berkurang. Jadi kalau X-nya nambah, Y-nya bertambah. Kalau Y-nya berkurang, maka X-nya pun berkurang atau sebaliknya. Nah, hubungan yang negatif itu berkebalikan. X-nya bertambah, maka Y-nya berkurang atau sebaliknya ya. Nah, jadi kita lihat hubungan yang positif dan hubungan yang negatif. Kemudian kalau yang non-linear, nah berbentuk seperti ini. Jadi tidak bisa kita tarik sebagai bentuk garis lurus. Dan yang terakhir ini yang menyebar, yang tidak ada hubungan. Ya. Jadi seperti apa hubungan itu? Nanti kita contohkan misalnya saja hubungan antara lama belajar dengan hasil belajar ya atau hasil ulangan. Nah, di sini lama belajar itu variabel X atau variabel bebas. Sedangkan hasil ulangan adalah variabel Y atau variabel terikat karena lama belajar mempengaruhi hasil ulangan. Tidak sebaliknya bahwa hasil ulangan itu mempengaruhi lama belajar. Jadi di sini kita tidak apakah ada perbedaan antara lama belajar dan hasil ulangan, tidak begitu karena memang ini variabelnya berbeda ya, tidak bisa dibandingkan. Jadi kedua variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain ini kita kenal atau kita cari dengan regresi dan korelasi. Jadi sederhana ini tadi Bapak katakan bahwa satu variabel bebas si X ini mempengaruhi satu variabel terikat. Nah, ada korelasi yang tidak sederhana, korelasi ganda dikenalnya ya. Misalnya begini, hasil ulangan itu faktor yang mempengaruhi hasil ulangan itu bukan hanya lama belajar, tapi bisa saja kecerdasan, kondisi siswanya, materi pelajarannya. Nah, itu kalau banyak variabelnya untuk variabel X ini, maka nanti dipecah menjadi X1, X2, X3, dan seterusnya ya, mempengaruhi terhadap hasil ulangan. Begitu. Itu yang dikatakan dengan hubungan regresi sederhana ya, jadi hanya melibatkan satu variabel. Nah, titik ini menunjukkan hubungan antar variabel itu. Misalnya begini ya, ini kalau kita lihat di Excel, hubungan antara lama belajar dengan hasil ulangan ke-8 siswa ini, ada siswa 1 lama belajarnya 1 jam, hasil ulangannya 4 misalnya ya. Sedangkan siswa 2 belajarnya 1 jam sama dengan siswa 2, tapi hasil ulangannya 6. Kan bisa berbeda begitu ya. Dan seterusnya.
bagaimana pola hubungan ini, bentuk hubungan ini, kalau kita blok ya si data ini, kemudian kita pilih insert, ini pilih insert, pilih scatter, yang ini ya pilih scatter, kemudian pilih diagram titik. Nah, di sini ada hubungan yang muncul ya dari data yang telah kita dapatkan ini sebelumnya ya. Coba kita tunjukkan misalnya ini ya. Series 1 ini, poin 1 itu ada nilai 1,6. Ini artinya ada siswa yang belajarnya 1 jam, nilai ulangannya 6, yaitu siswa 2 ya. Yang ini ada siswa yang belajarnya 1 jam, hasil ulangannya 4, yaitu siswa 1 ya. Jadi si data ini dibuat scatternya, diagram titiknya seperti ini. Kalau kita hitung, ini banyak titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan datanya ada 8. Kemana satu lagi? Oh, berarti ada data yang sama. Misalnya, nah ini siswa 4 dan siswa 5 sama-sama belajarnya 2 jam, sama-sama hasil ulangannya 6 ya. Nah, begitu. Jadi ini bagaimana bentuk regresinya. Nah, ini bisa kita dekati dengan linear ya. Mungkin saja nanti yang harus kita dekati itu tidak berbentuk linear tapi parabola atau logaritma dan seterusnya ya. Tapi kita batasi pada pertemuan ini regresi yang dimaksudkan adalah regresi sederhana, dalam yang lebih khusus lagi adalah regresi yang linear. Nah, untuk memunculkan persamaan regresi ini seperti apa, bentuk umum regresi itu ya, kalau secara teorinya ini adalah Y topi sama dengan A ditambah BX. Nah, di sini ya. Jadi Y topi, ini dibacanya Y topi, bukan Y peci, bukan Y jilbab, tapi Y topi dibacanya ya. Jadi sama dengan A ditambah BX. Ya. A-nya sendiri adalah konstanta, kemudian B-nya adalah koefisien, sedangkan X-nya adalah variabel bebas, Y-nya adalah variabel terikat. Kalau secara teori manual, kita harus menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi berapa A-nya, berapa B-nya harus kita cari. Namun, untuk persoalan yang di Excel ini, kita bisa memunculkan persamaan garis regresinya itu dengan cara ini kita aktifkan si data ini, kemudian pilih desain, kemudian di sini ada gambar seperti ini, chart layoutnya ya. Kita pilih yang ada fungsi fx-nya. Kalau kita klik fungsi fx-nya, maka di sini muncul persamaan regresinya ya. Regresinya supaya tidak terhalang, saya geserkan ke sebelah sini. Nah, di sini ada menemukan nilai Y-nya kalau ini ditulis seharusnya Y topi 0,7X ditambah 4,3. Ada R kuadrat, nanti kita bahas R kuadratnya itu apa. Yang jelas ini kita mendapatkan nilai persamaan regresinya adalah ini ditulis saja persamaan regresi linearnya, yaitu Y sama dengan 0,7X ditambah 4,3. Nah, ini ya. Ini adalah persamaan regresi yang dihasilkan. Sebelumnya kita coba membuat pemodelan matematiknya. Ini X, ini Y. Kita coba X-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita buatkan nilai X-nya dari 0 sampai 4, kita coba bagaimana nilai Y-nya. Jadi regresi ini fungsinya adalah tadi melihat bentuk hubungan, kemudian memprediksikan ya kalau X-nya diketahui, Y-nya berapa. Jadi kalau X-nya 0, maka disubstitusi ke sini. 0,7 kali 0 itu 0 ditambah 4,3. Ya, jadi hasilnya 4,3. 0 di sini
artinya siswanya tidak belajar sama sekali karena X itu menunjukkan lama belajar. Kita coba masukkan dengan formulasi Excel, yaitu sama dengan 0,7 bintang X ditambah 4,3 atau 4,3. Nah, ini hasilnya adalah 4,3. Kalau ini kita coba tarik ke sini, ke bawah, nah ini ada nilai. Jadi kalau ada siswa yang belajarnya 1 jam, prediksinya hasil ulangannya 5. Kalau 2 jam, prediksinya 5,7. Ya. Ini kita coba pakai 1 desimal supaya seragam. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini kita lihat 4,3 menjadi 5, naiknya berapa? 0,7 kan ya. Nah, 5,0 ke 5,7 naiknya 7 juga. Ini 5,7 ke 6,4 0,7 juga. Nah, jadi ini kenaikannya 0,7. 0,7 itu mana? Ini adalah koefisien dari X ya. Nah, jadi kalau kita lihat hubungan antara X dan Y ini ya, ternyata setiap penambahan satu nilai X ini dari 0 ke 1, maka terjadi peningkatan nilai Y sebesar 0,7. Sekali lagi, setiap peningkatan nilai X-nya 1 satuan, maka mengakibatkan nilai Y-nya bertambah 0,7 satuan ya. Nah, jadi itu arti dari persamaan regresi ini. Ya, jadi 0,7 X tambah 4,3. Jadi di sini X-nya lama belajar ya. Jadi secara umumnya kalau kita mau mengartikan persamaan regresi ini begini. X-nya itu apa? Lama belajar. Y-nya itu apa? Hasil ulangan. Nah, jadi begini artinya, setiap penambahan belajarnya 1 satuan waktu atau 1 jam lah gitu ya, maka akan mengakibatkan hasil ulangannya bertambah sebesar 0,7 satuan. Nah, begitu ya. Nah, jadi bagaimana kalau 5 jam sisa itu? Nah, hasilnya 7,8. Bagaimana kalau 6 jam? Kira-kira berapa? Ini aja, 7,8 ditambah 0,7, berarti 8,5 ya. Nah, kalau kita enterkan, ini hasilnya 8,5. Bagaimana kalau 7 jam? Nah, tadi apa? Setiap penambahan 1 jam mengakibatkan nilai hasil ulangannya bertambah 0,7. Berarti 8,5 ditambah 0,7 berarti 9,2. Ya, jadi seperti itu. Itu arti dari persamaan regresi yang dihasilkan. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita bahas apa arti R kuadrat. R kuadrat di sini adalah koefisien determinasi ya. Jadi menunjukkan besarnya pengaruh antar variabel tersebut. Ya, jadi di situ ada regresi dan korelasi, nilai R-nya adalah korelasinya, sedangkan D kuadratnya itu adalah besarnya koefisien dari determinasinya ya. Jadi ini kalau dibaca di bukunya, R itu ada rumusnya yang panjang seperti ini, kita tidak harus seperti itu. Kemudian ada koefisien determinasi, hasilnya adalah R kuadrat. Jadi kalau R-nya itu menunjukkan koefisien korelasi, besar hubungan, tapi kalau R kuadrat itu menunjukkan besarnya pengaruh. Nah, jadi di sini besarnya pengaruh itu 0,5345 atau kita sederhanakan kalau 2 desimal 0,53 atau 53% ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini pengaruh X terhadap Y, kalau mau komplit itu pengaruh lama belajar terhadap hasil ulangan itu sebesar 53% ya, 53%. Sedangkan faktor lain ya, yang mempengaruhi
hasil ulangan selain lama belajar sebesar 100 dikurangi 53% ya. Jadi hasilnya adalah 47%. Nah, itu adalah pengaruh lain selain dari lama belajar. Ya, tadi dikatakan bahwa yang mempengaruhi lama belajar itu bukan hanya mempengaruhi hasil ulangan itu bukan hanya lama belajar, tapi kecerdasan siswa, sarana prasarana, faktor-faktor lain internal eksternal itu sangat berpengaruh ya. Itu arti dari persamaan, regresi, korelasi kalau kita kerjakan dengan Excel ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.